Selamat datang di Dadin Dark Voice. Namaku Dika. Aku baru aja lulus kuliah jurusan sastra dan lagi semangat-semangatnya mulai nulis novel horor pertamaku. Tapi waktu itu aku ngerasa jenuh tinggal di kota. Bising, rame, dan kadang malah susah dapat inspirasi. Jadi aku kepikiran buat nyari tempat yang tenang, yang jauh dari hiruk-pikuk, biar bisa fokus nulis dan ngerasain suasana yang beda. Gak lama setelah wisuda, aku dapat kabar kalau kakekku dari pihak ayah meninggal dunia. Beliau tinggal di sebuah desa kecil di Sulawesi Selatan, daerah yang belum pernah aku datangi sebelumnya. Aku bukan cucu yang deket banget sama kakek, karena sejak kecil aku dibesarkan di Jakarta dan jarang banget komunikasi sama keluarga yang di sana. Tapi yang mengejutkan, katanya kakek ninggalin rumah peninggalannya buat aku. Rumah itu katanya rumah tua, model rumah panggung khas Bugis, dan berdiri sendiri di ujung desa. Lokasinya lumayan terpencil, berbatasan langsung sama hutan bambu. Waktu dengar soal warisan itu, entah kenapa aku langsung kepikiran. Wah, ini bisa jadi tempat yang sempurna buat nulis novel horor. Rumah tua, jauh dari keramaian, dan ada hutan bambu di sampingnya. Suasana yang nggak bisa aku dapetin di kota. Jadi tanpa pikir panjang, aku pun memutuskan buat pergi ke sana dan tinggal beberapa minggu. Begitu aku sampai di desa itu, suasananya benar-benar beda. Jalannya masih tanah, rumah-rumah jaraknya jauh-jauh, dan orang-orangnya kelihatan ramah tapi agak canggung waktu ketemu aku. Mungkin karena mereka nggak kenal aku, tapi yang bikin aku sedikit merasa aneh, tiap kali aku bilang mau tinggal di rumah peninggalan kakek, ekspresi mereka langsung berubah. Ada satu bapak tua, namanya Pak Amir. Dia kayaknya tetangga terdekat rumah kakek. Pas aku ajak ngobrol dan bilang rencanaku, dia cuma ngelus dada dan ngomong pelan. Nah Dika, jangan lama-lama di situ ya. Apalagi kalau sampai 7 malam. Soalnya rumah itu ada penunggunya. Aku cuma senyum kecil, mikir itu cuma mitos biasa. Mungkin mereka terlalu percaya hal-hal mistis. Lagi pula, aku datang buat nulis cerita horor, bukan buat percaya sama cerita hantu. Justru kalau ada hal-hal aneh, bisa aku masukin ke novelnya. Rumahnya sendiri, jujur aja, waktu pertama kali aku lihat, bulu kuduku langsung berdiri. Bangunannya dari kayu, catnya udah kusam dan mengelupas. Tangga kayu menuju pintu utama bunyinya nyaris patah setiap diinjak. Di sekeliling rumah banyak rumput liar dan pohon bambu yang tinggi-tinggi menjulang. Kayak ngelilingi rumah itu kayak pagar alami. Begitu aku buka pintu, aroma apek langsung nyambut. Bau kayu tua, debu, dan entah apa lagi. Tapi anehnya, semua perabotan masih lengkap. Ada kursi rotan di ruang tengah, meja tua dengan taplak yang udah pudar warnanya, dan di sudut ada lemari kayu jati. Di dinding masih tergantung foto-foto lama. Salah satunya foto kakek waktu muda, berdiri di depan rumah ini. Senyum, tapi matanya kayak kosong. Aku mulai beberes, bersihin nyabu, buka jendela biar angin masuk, dan malam itu jadi malam pertama aku tidur di sana. Awalnya semua biasa aja. Aku duduk di kursi rotan sambil ketik-ketik naskah. Lampu minyak kecil aku taruh di meja karena listrik belum sepenuhnya normal. HP pun susah sinyal. Jadi aku benar-benar sendiri. Tapi ya itu yang aku cari, suasana sunyi. Sekitar jam 1:30-2 pagi, aku ngerasa hawa di rumah tiba-tiba jadi dingin banget. Gak masuk akal, gak ada AC, dan tadi sore panasnya luar biasa. Tapi malam itu, angin gak berhembus. Jangkrik yang biasanya ribut juga mendadak diam. Sepi total, bikin merinding. Aku berusaha fokus nulis, tapi tiba-tiba dari atas loteng rumah, aku dengar suara langkah kaki. Krek, krek, krek. Pelan, pelan. Tapi jelas banget. Padahal rumah ini rumah panggung, jadi nggak ada ruang di atas. Lotengnya cuma papan untuk tempat simpan barang. Nggak mungkin ada orang di sana. Tapi suara itu benar-benar nyata. Awalnya aku coba cuek, paling tikus pikirku. Tapi langkahnya terlalu berat untuk seekor tikus. Dan suara itu terus ada, makin dekat. Aku ambil senter, nyalain dan naik ke loteng lewat tangga kayu kecil yang di sudut ruang tengah. Di atas,
kosong. Debu di mana-mana dan nggak ada tanda-tanda ada makhluk hidup. Tapi pas aku putar balik buat turun lagi, aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari pojok ruangan. Aku cepat-cepat turun, jantung udah deg-degan. Mungkin cuma perasaan, pikirku lagi-lagi. Begitu aku sampai di bawah, pandanganku langsung jatuh ke kursi rotan tempat aku duduk sebelumnya. Kursi itu goyang sendiri, pelan, terus bergerak. Kayak ada yang lagi duduk di situ barusan. Aku langsung diam, nahan nafas, merinding dari ujung kaki sampai kepala. Aku benar-benar sendiri di rumah itu. Nggak ada suara lain, cuma bunyi kriet dari kursi yang bergoyang pelan. Saat itu aku mulai ragu. Mitos yang diceritain Pak Amir tadi mulai masuk akal. Tapi aku tetap mencoba logis. Aku bilang ke diriku sendiri, mungkin tadi aku berdiri terlalu cepat, jadi kursinya belum berhenti goyang. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu itu bukan karena aku berdiri. Itu karena ada orang yang duduk di sana. Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku cuma baring di kasur tipis di kamar, selimutan sambil menangi langit-langit. Aku dengar suara-suara kecil kayak bisikan pelan dari balik dinding. Dan kadang-kadang lantai kayu di luar kamar bunyi sendiri. Kayak ada yang lewat pelan-pelan. Setiap detik berjalan lambat banget. Aku lihat jam, 2:23 pagi. Mata nggak bisa merem. Dan di luar, bambu-bambu di hutan gesek-gesek satu sama lain. Padahal angin nggak ada. Besok paginya aku keluar, nyapa Pak Amir. Dia cuma senyum tipis dan nanya, "Gimana malam pertamanya?" Aku nggak jawab. Tapi dari tatapanku dia kayak udah tahu jawabannya. Waktu itu aku belum yakin apakah aku bakal kuat tinggal di situ selama 7 malam. Tapi satu hal yang ku tahu, rasa penasaran dan ketakutanku sekarang udah mulai bertarung di dalam kepala. Dan yang paling bikin aku takut, ini baru malam pertama. Malam kedua, aku mulai ragu dengan keputusan tinggal di rumah itu. Tapi di sisi lain, aku juga makin penasaran. Makin banyak hal yang terasa janggal, makin besar rasa ingin tahuku. Aku pikir mungkin ini memang bagian dari proses kreatif. Toh, aku memang niat awalnya pengen nulis cerita horor. Ya, mungkin ini semacam bahan langsung dari lapangan. Siangnya aku keliling rumah, lebih detail melihatin tiap sudut. Di belakang rumah, ada sumur tua yang udah ditutupin seng dan batu-batu besar. Kata warga, sumur itu udah gak dipakai sejak kakek meninggal. Tapi pas aku deketin, entah kenapa aku ngerasa kayak sumur itu masih hidup. Ada hawa dingin yang aneh keluar dari sela-sela batunya. Gak ada angin, tapi bulu kudutku berdiri. Aku coba cuek, nulis lagi di meja, duduk di kursi rotan yang kemarin goyang sendiri. Sekarang sih gak bergerak, tapi tiap aku duduk, aku ngerasa gak sendirian. Rasanya kayak ada yang berdiri di belakangku. Gak ngapa-ngapain, cuma diem. Tapi auranya bikin nafas sesak. Mungkin ini sugesti, atau mungkin enggak. Aku kembali ke rumah itu menjelang maghrib. Langit sudah mulai redup. Awan gelap menggantung di atas pepohonan bambu yang mengelilingi sisi rumah. Angin kencang bertiup pelan, tapi bunyinya aneh. Kayak ada suara lirih di dalamnya. Kayak suara bisikan yang gak jelas. Tapi aku pura-pura gak dengar. Langkahku berat. Kayak ada yang nahan. Tapi rasa penasaran juga makin kuat. Aku gak bisa kabur. Harus selesai malam ini. Sampai di depan rumah, aku buka pintu perlahan. Bau apek yang dulu tercium samar, sekarang makin tajam. Kayak bau bangkai tua yang disembunyiin di balik papan. Tapi aku masuk juga. Lampu minyak di meja tengah masih di tempatnya. Aku nyalain. Nyala kecilnya goyang karena angin dari sela-sela jendela. Aku duduk di kursi rotan itu lagi, yang selalu goyang sendiri. Rasanya dingin waktu duduk, kayak ada bekas duduk seseorang yang baru aja pergi. Tapi aku coba tenang. HP-ku taruh di meja, ngerekam. Kamera aku setel dari sudut ruangan, biar semua kejadian bisa terekam. Aku siapin semuanya.
Jam 1:30 pagi, aku dengar suara pintu belakang buka perlahan. Bunyinya pelan, berderit panjang. Aku diem, dada mulai sesak. Senter aku pegang erat-erat. Jam 2 pas, suara ketukan datang lagi. Tok, tok, tok. Tapi kali ini bukan dari satu tempat, dari 3 arah. Pintu belakang, dinding dapur, dan jendela kamar. Serentak 3 kali. Tok, tok, tok. Semuanya diam. Lalu muncul suara. Suara tangisan perempuan. Deket banget, kayak di ruang tamu. Tapi nggak ada siapa-siapa. Tangisan itu berubah jadi bisikan. Kenapa kamu balik lagi? Kenapa kamu tidak pergi? Terima kasih banyak ya sudah setia mendengarkan sampai akhir. Jangan khawatir, meskipun ceritanya bikin bulu kuduk berdiri, aku akan selalu berusaha menyajikan konten horor yang seru dan berkualitas buat kalian. Jadi, jangan lupa, kalau kalian suka dengan cerita ini, klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah pengalaman horor kalian sendiri, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar gak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan berikutnya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap hati-hati dimanapun kalian berada, karena kadang misteri itu lebih dekat dari yang kita bayangkan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.